Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum dimulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita ice breaking dulu ya. Nah, silakan untuk Wita memimpin ice breakingnya. Yang lain silakan mengikuti. Ayo, mulai. Kita ice breaking ya, supaya proses pembelajaran itu tidak membosankan, maka kita harus menggunakan ice breaking. Ayo. Tangan ke Atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, terputar-putar tangan diputar, lung-gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri ku gabung menjadi sepuluh, ku siap berdoa. doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, tepuk tangan. Ya, jadi ice breaking ini digunakan boleh sebelum memulai proses pembelajaran, boleh di pertengahan, karena untuk mencairkan supaya proses pembelajaran itu tidak membosankan ya. Nah, apalagi ini pada Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, maka nanti magangnya di TK, RA, kemudian PAUD. Maka harus diterapkan yang namanya ice breaking supaya anak-anak nanti di saat belajar dia tidak membosankan. Maka anak TK itu kan diajarkan bermain sambil belajar. Ya, itu ya. Sebelum dimulai proses perkuliahan kita absen dulu ya. Ya, Bu. Munawaroh, Hadir. Hayatun Nupus, ya. Hadir, Bu. Kemala Mayasari, Hadir, Bu. Agus, Hadir, Bu. Piska, Hadir, Bu. Eli Kaswita, Hadir, Bu. Email, Hadir, Bu. Depi Kurnia, Hadir, Bu. Nika Amelia. Hadir, Bu. Hadir semuanya ya. Hadir, Bu. Ya. Ya, mata kuliah kita pada pagi hari ini yaitu ilmu pendidikan ya. Nah, yang mana kita mulai membahas tentang apa itu pengertian ilmu pendidikan secara umum. Ayo, siapa yang tahu apa itu pengertian ilmu pendidikan? Ayo, ilmu pendidikan yaitu suatu kajian ilmiah yang membahas secara sistematis kemudian tentang proses mendidik manusia agar menjadi individu
yang cakap, kemudian bermoral dan bertanggung jawab. Nah, itu pengertian ilmu pendidikan secara umum. Apa tadi pengertian ilmu pendidikan secara umum? Suatu kajian ilmiah yang membahas secara sistematis mendidik manusia agar menjadi individu yang cakap, bermoral, dan bertanggung jawab. ya, jadi ilmu pendidikan ini berfungsi untuk membuat suatu kajian ilmiah yang membahas secara sistematis atau beraturan tentang proses. Bagaimana proses mendidik manusia ini agar menjadi individu yang cakap, kemudian yang bermoral, berperilaku baik, sopan santun, kemudian yang bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Nah, itulah pengertian dari ilmu pendidikan secara umum. Kemudian kalau ilmu pendidikan dalam konteks PAUD, yaitu ilmu pendidikan ini digunakan untuk menanami bagaimana mendidik anak usia dini secara tepat, kemudian sesuai tahap perkembangannya. Jadi kalau ilmu pendidikan menurut pendidikan anak usia dini ini, yaitu bagaimana cara kita mendidik anak usia dini ini sesuai dengan tahap perkembangannya. Karena anak PAUD ini kan 0 sampai 6 tahun, yang mana sering disebut dengan masa keemasan atau golden age. Nah, sering dikenal. Jadi perkembangan anak itu mulai dari 0 sampai 1 tahun seperti apa perkembangannya. Ya, nah itulah yang dipelajari nanti pada ilmu pendidikan pada pendidikan Islam anak usia dini tersebut. Itu ya. Kemudian, nah ini secara terperincinya ilmu pendidikan untuk pendidikan anak usia dini yaitu suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang proses pembelajaran dan pengembangan anak usia dini ini mulai dari usia 0 sampai 6 tahun. Nah, jadi kita melihat perkembangan 0 sampai 1 tahun, kemudian umur anak 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 3 tahun, 4 sampai 5 dan 5 sampai 6. Nanti kita melihat perkembangannya baik di segi fisik, kemudian di segi emosionalnya, spiritualnya. Nah, kita lihat seperti apa perkembangannya. Kemudian sosialnya, itu ya. Nah, kemudian ilmu pendidikan pada anak usia dini ini mencakup berbagai aspek. Yang mana aspek yang pertama yaitu perkembangan anak. Nah, perkembangan anak ini yang mana anak mempelajari tentang tahap-tahap perkembangan anak usia dini termasuk perkembangan fisik. Nah, kemudian perkembangan kognitif, bahasa, dan sosial emosionalnya. Jadi, ilmu pendidikan yang mencakupi aspek pendidikan anak usia dini ini ada 5 ya. Yang pertama perkembangan anak, yang kita lihat mulai dari perkembangan fisiknya, kemudian kognitifnya. Kalau fisik ini ada motorik halus, ada motorik kasarnya ya. Kemudian kognitifnya, pengetahuan anak tersebut. Dan bahasa, kemudian sosial emosional. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran anak usia dini. Nah, pada poin kedua ini yaitu mempelajari tentang cara-cara efektif untuk mengajar. Kemudian memfasilitasi pembelajaran anak usia dini. Nah, itu poin yang kedua yaitu pembelajaran anak usia dini. Itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu kurikulum PAUD. Yang mana kurikulum PAUD ini mempelajari tentang perencanaan dan pengembangan kurikulum pendidikan anak-anak usia dini. Yang mana kurikulum PAUD ini dibuat sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang keempat yaitu metode pengajaran PAUD. Nah, yang mana metodenya mempelajari tentang metode pengajaran yang efektif untuk anak usia dini. Kemudian seperti metode bermain, metode bercerita, dan metode seni. Nah, jadi untuk mengajar anak pada tingkat PAUD ini harus sesuai dengan metode yang kita gunakan. Karena anak-anak ini dia tidak paham kalau kita menjelaskan ini seperti ini, dia tidak paham. Tapi dia lebih bisa memahaminya itu bermain sambil belajar. Itu ya untuk anak usia PAUD. Maka metodenya itu harus pas. Contohnya seperti apa? Dengan
ice breaking kita tadi, kita bisa mengajarkan anak bagaimana cara menghitung, tetapi sambil bernyanyi. Yang mana ice breakingnya tadi kan satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi 2. Itu kan tambahan. Satu digabung menjadi 2. Nah, itu bisa kita memberi perkembangan kognitifnya tentang berhitung. 1 ditambah 1 jadi 2. Ya, itu ya. Contoh metode pembelajaran sambil bernyanyi. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu pengembangan kemampuan dasar, yang mana mempelajari tentang cara-cara mengembangkan kemampuan dasar anak usia dini seperti kemampuan bahasa, kemudian kemampuan kognitif dan kemampuan sosial emosional. Nah, jadi ilmu pendidikan pada anak usia dini ini terdapat 5 aspek. Yang terakhir itu pengembangan kemampuan dasar, yang mana kemampuan dasar itu kemampuan seseorang anak dalam berbicara, kemudian kemampuannya dalam pengetahuan dan kemampuannya dalam bersosial, berkelompok, seperti bermain dalam suatu kelompok. Nah, bagaimana cara anak-anak tersebut berkomunikasi dengan temannya, kemudian bagaimana cara dia membantu teman-temannya, itu pada segi sosialnya. Kemudian emosionalnya, bagaimana anak-anak tersebut menampilkan di saat mereka senang bermain, dia menampilkan muka yang senang, wajah yang senang, kemudian fisiknya hore. Nah, itu disebut dengan kemampuan emosional anak. Ada di saat dia sedih, dia banyak merenung atau menangis. Nah, itu bagian sedih pada tingkat emosional anak. Itu ya. Jadi ada 5 aspek ilmu pendidikan pada anak usia dini ya. Selanjutnya kita masuki pada tahap tujuan ilmu pendidikan ini secara umum. Ini yang secara umum ya. Jadi tujuan ilmu pendidikan secara umum ini yang pertama yaitu membahas proses pendidikan secara ilmiah. Yang mana pada poin pertama itu yang menjelaskan tentang hakikat, kemudian tentang prinsip serta proses pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah dan filosofis. Nah, itu tujuan dari ilmu pendidikan. Yang kedua yaitu mengarahkan perkembangan manusia secara utuh. Yang mana mereka membantu individu berkembang secara menyeluruh. Baik bagian intelektualnya, kemudian moral, emosional, sosial, dan spiritual. Nah, ya, jadi tujuan dari ilmu pendidikan yang ketiga yaitu membentuk kepribadian dan karakter. Nah, pada poin ini bagaimana cara kita mendorong pembentukan karakter dan kepribadian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu anak. Nah, itu tujuan yang ketiga. Kemudian tujuan yang keempat yaitu memberikan dasar dalam praktik pendidikan. Nah, poin yang keempat ini kita menjadikan landasan teoritis dan praktis bagi guru, kemudian bagi pendidik dan lembaga pendidikan dalam merancang proses pembelajaran. Nah, itulah tujuan dari ilmu pendidikan secara umum, yaitu terdapat 4 ya. Mana yang pertama memahami proses pendidikan secara ilmiah, kemudian yang kedua mengarahkan perkembangan manusia secara utuh, yang ketiga yaitu kepribadian dan karakter, yang keempat memberikan dasar dalam. Nah, itulah tujuan dari ilmu pendidikan secara umum. Kemudian ilmu pendidikan pada anak usia dini ini bertujuan untuk tadi secara umum, kemudian ini dikhususkan kepada pendidikan anak usia dini yang mana bertujuan untuk membantu anak-anak usia dini dalam mengembangkan kemampuan dan potensi mereka secara optimal. Kemudian serta mempersiapkan mereka untuk memasuki pendidikan dasar. Nah, jadi kalau tujuan ilmu pendidikan untuk pendidikan anak usia dini ini yaitu mempersiapkan anak-anak tersebut untuk melanjutkan ke pendidikan dasar atau ke sekolah dasar ya, SD. Nah, itulah tujuan dari ilmu pendidikan pada anak usia dini. Kemudian ada beberapa prinsip
yang sangat penting dalam ilmu pendidikan anak usia dini ini. Yang pertama yaitu bermain sambil belajar. Yang mana anak-anak usia dini belajar melalui bermain dan aktivitas yang menyenangkan. Nah, itu prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua yaitu pengembangan holistik. Yang mana pendidikan PAUD harus mencakup pengembangan fisik, kemudian kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Jadi poin yang kedua, prinsip bagi pendidikan anak usia dini itu yaitu pengembangan holistik. Yang mana holistik ini mencakup mulai dari perkembangan fisik, kemudian perkembangan kognitif, bahasa, sosial, dan emosionalnya ya. Yang ketiga, prinsip penting yaitu individualisasi, yaitu pendidikan PAUD harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan individu anak. Jadi di dalam prinsip PAUD yang ketiga ini yaitu proses pendidikannya itu harus disesuaikan dengan kemampuan setiap anak. Kita tidak boleh anak yang tidak mampu mengikuti proses pendidikan yang seperti ini kita beri, itu tidak boleh. Tapi kita harus melihat bagaimana kemampuan setiap individual anak itu. Nah, itulah yang kita gunakan metode yang digunakan supaya anak-anak tersebut bisa menerima proses pendidikan itu dengan baik. Kemudian yang keempat yaitu kolaborasi dengan orang tua. Nah, jadi prinsip yang keempat ini, orang tua memiliki peran penting dalam pendidikan anak usia dini dan harus dilibatkan dalam proses pembelajaran. Karena apa? Kalau untuk tingkat TK, PAUD ini, anak-anak itu peran orang tua itu sangat penting bagi anak-anaknya. Karena apa? Di rumah orang tua mengajarkan juga tentang bagaimana memiliki perilaku atau moral yang baik baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Jadi di saat bertemu dengan gurunya, maka orang tua lah yang mengajarkan assalamualaikum. Karena pendidikan yang pertama itu kan keluarga. Jadi siapa gurunya? Yaitu orang tua. Maka prinsip yang sangat penting pada anak usia dini ini termasuklah orang tua. Sangat berperan ya. Nah, itulah tujuan pendidikan pada anak usia dini. Terdapat 5 poin. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Usmaria Rahmatul Aisi. Di sini saya ingin bertanya contoh perkembangan fisik pada anak. Ya, contoh perkembangan fisik pada anak. Nah, perkembangan fisik ini kan ada yang namanya motorik halus, kemudian ada yang namanya motorik kasar. Nah, contoh pada perkembangan fisik motorik halus yaitu bagaimana cara anak mewarnai. Nah, di situ kita melihat perkembangan fisiknya. Itu contohnya ya. Kemudian pada motorik kasar kita melihat anak menggunting kertas. Nah, apakah sudah bisa dia menggunting kertas dengan lurus atau belum? Nah, itulah kita melihat bagaimana proses perkembangan fisik baik di perkembangan fisik motorik halus maupun fisik motorik kasarnya. Itu ya. Ya, silakan Wita. Perkenalkan, nama saya Ida Kaswita. Saya ingin bertanya, apa tujuan ilmu pendidikan PAUD? Ya, tujuan dari ilmu pendidikan PAUD yang mana telah Ibu jelaskan tadi, terdapat ada 5 prinsip. Kemudian tujuan dari ilmu pendidikan pada anak usia dini ini yaitu untuk membantu anak-anak usia dini dalam membangun kemampuan dan potensi mereka secara optimal serta mempersiapkan mereka untuk memasuki pendidikan dasar. Jadi tujuan ilmu pendidikan anak usia dini ini yaitu kita mempersiapkan anak-anak tersebut untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat dasar atau sekolah dasar ya. Nah, jadi proses pembelajarannya itu diajar mulai dari PAUD. Nanti setelah sekolah dasarnya dia bisa mengikuti proses pembelajarannya. Jadi itu tujuan dari ilmu pendidikan pada anak usia dini. Paham? Paham. Ya. Kalau sudah paham kita masuki kepada
fungsi dari ilmu pendidikan pada anak usia dini. Nah, fungsi dari ilmu pendidikan anak usia dini ini yaitu yang pertama merancang pembelajaran yang sesuai tahap perkembangan anak dan nilai Islam. Itu fungsi dari ilmu pendidikan yang pertama ya. Yang kedua yaitu mengintegrasikan akhlak mulia dalam aktivitas bermain. Contohnya seperti apa? Kita menggabungkan akhlak mulia ini dalam aktivitas bermain. Nah, di saat anak-anak PAUD itu bermain dengan teman-temannya, maka kita ajarkanlah bagaimana cara menolong teman-temannya, kemudian bagaimana cara menghargai teman-temannya walaupun berbeda agama. Tetapi temannya tetap dihargai tanpa ada pilih kasih kalau untuk bermain. Walaupun mereka dari agama non-muslim, tetap diajak bermain. Nah, itulah mengintegrasikan akhlak mulia dalam aktivitas bermain anak. Kemudian seperti apa lagi contohnya? Nah, bagaimana dia menghormati teman-temannya di dalam bermain tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh temannya, maka dia harus menghargai dan menghormati. Tidak boleh memantah, oh itu tidak boleh. Nah, itu tidak diajarkan ya. Maka kita memberi pemahaman kepada anak usia dini ini bagaimana cara mengintegrasikan akhlak mulia di dalam aktivitas bermain tersebut. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu mengarahkan anak pada pengenalan iman, kemudian ibadah dan akhlak secara menyenangkan dan aplikatif. Nah, di sini seorang guru itu harus mengarahkan anak-anak pada pengenalan iman. Nah, contohnya seperti apa? Nah, siapa Tuhan kita? Maka dijawab Allah. Maka itu yang diajarkan ya. Kemudian tentang ibadah, yaitu melaksanakan sholat. Nah, itu dikenalkan kepada anak ya. Selanjutnya fungsi yang kelima yaitu mempersiapkan pendidikan yang mewakili wawasan keislaman dan pedagogis. Yaitu kita harus mempersiapkan peserta didik itu yang memiliki wawasan keislaman dan pedagogis. Jadi seorang guru tersebut harus mampu menanamkan nilai-nilai keislaman dan pedagogik kepada peserta didik tersebut. Itu ya. Jadi ada 5 fungsi dari ilmu pendidikan. Selanjutnya peran ilmu pendidikan pada pendidikan Islam anak usia dini, yang mana peran yang pertama yaitu memberikan dasar konseptual, kemudian teoritis dan praktis. Nah, itu peran ilmu pendidikan yang pertama ya. Kemudian dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi proses pendidikan anak usia dini yang berbasis nilai-nilai Islam. Kemudian peran yang kedua yaitu membangun kerangka berpikir dalam memahami tujuan, kemudian hakikat dan metode pendidikan Islam yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Jadi peran ilmu pendidikan pada pendidikan Islam anak usia dini ini ada 2 ya. Kemudian ilmu pendidikan ini menjadi pondasi yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini ini. Yang mana yang pertama yaitu merancang pembelajaran yang sesuai tahapan usia dan fitrah. Nah, itu ilmu pendidikan yang menjadi pondasi bagi pendidikan anak usia dini ini. Pertama yaitu merancang pendekatan yang sesuai tahapan usia dan fitrah. Contohnya seperti apa? Pendekatan learning by doing, yaitu belajar melalui praktik. Kemudian dalam mengenalkan wudhu dan sholat. Nah, contohnya pada berwudhu dan sholat. Seorang guru mempraktikkan di depan anaknya langsung ya, peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu menentukan tujuan pendidikan yang islami dan sesuai usia. Contohnya seperti tujuan pembelajaran, bukan hanya anak mampu mengingat dan berhitung, tetapi juga mengenal Allah. Kemudian dan mencintai Al-Quran sejak dini. Yang ketiga yaitu menyusun kurikulum berbasis nilai Islam dan pengembangan anak. Contohnya seperti apa? Seperti tema pembelajaran Allah pencipta alam, kemudian Rasulku teladanku. Nah, contohnya seperti itu di dalam menyusun kurikulum berbasis nilai Islam dan perkembangan anak. Selanjutnya kita masuki ke tahap kesimpulan. Nah, dari paparan
Ibu tadi mulai dari apa itu pengertian ilmu pendidikan, kemudian ada tujuan, ada prinsipnya, kemudian ada perannya. Pertama, menyusun tujuan pembelajaran yang mencerminkan nilai-nilai tauhid dan akhlak. Nah, kesimpulan yang kedua yaitu mengembangkan kurikulum yang menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan spiritual. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan metode dan media pembelajaran yang tepat dan menyenangkan untuk anak usia dini. Kemudian yang keempat, kesimpulan dari yang Ibu paparkan yang keempat yaitu membentuk karakter Islami dan membiasakan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama. Nah, itulah yang dapat Ibu simpulkan dari pembahasan kita tadi. Jadi ada 4 kesimpulannya, ya. Yang mana telah Ibu jelaskan tadi. Apakah sudah paham semuanya? Insyaallah paham ya. Nah, jadi kalau sudah paham, kemudian kesimpulannya sudah Ibu jelaskan, maka kita tutup perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat, kemudian berkah untuk kalian semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, sebelum ditutup, kita gunakan lagi ice breakingnya ya, supaya tidak membosankan lagi proses pembelajarannya. Ayo, boleh siapa yang ingin memimpin ice breakingnya? Hayatun Nupus, silakan. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding, dung dung dung. Aha aha. Nah. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat ya. Terima kasih ya. Nah, karena penutupan kita sudah pakai ice breaking dan adanya tepuk semangat ya. Nah, maka Ibu akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.